Halo anak-anak, sehat ya semuanya? Oke, kita di minggu review ini seberharapannya kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap ya, belajar dan review ulang materi kita sebelumnya di bab 3 ini. Dan anak ya, jadi ini merupakan penjelasan review yang telah kirim di modo kita, dan tolong kalian perhatikan video review yang telah buat ini, dan jika ada yang mau kalian tanyakan silakan langsung hubungi Oke anak-anak ya, tolong diperhatikan baik-baik review tersebut. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan ya review kita ini mengenai bab 3. Nah, di sini ada 10 pertanyaan yang telah buat beserta jawabannya. Jadi kita bahas sama-sama ya. Tolong didengarkan dan disimak baik-baik. Soal pertama, apa yang akan terjadi jika dalam kehidupan tidak terdapat nilai dan norma? Jelaskan. Ya. Mungkin ya kita semuanya sudah memahami apa itu nilai dan norma. Ya. Nah, di sini jawabannya, maka akan terjadinya kehancuran atau kesemrautan mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang akan berlaku sewenang-wenang tanpa adanya kepedulian terhadap orang lain. Bahkan kehidupan masyarakat tidak adanya suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Jadi nilai dalam kehidupan dan norma itu sangat penting kita jalani dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kalau tidak kita jalani, maka yang seperti jawaban inilah yang akan terjadi, ya, kehancuran dan kesemrautan. Oke ya, kita lanjut. Pertanyaan kedua, deskripsikan pengertian hukum. Ya, apa itu pengertian hukum? Nah, seperti jelaskan sebelumnya bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban. Ingat ya kata-kata ketertiban, serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Jadi semua kaidah-kaidah atau teori hukum itu ya semuanya itu bisa terwujud dia dalam kenyataan kehidupan manusia ya, karena sekarang ini kan kita selalu mendengar hanya berdasarkan teori, tapi dalam prakteknya tidak terlaksanakan. Jadi itulah pengertian hukum yang sejatinya, atau pengertian hukum secara singkat yang dulu pernah saya jelaskan juga, yaitu suatu bentuk aturan ya yang harus ditaati oleh manusia, dan jika dilanggar oleh manusia tersebut maka akan mendapatkan sanksi yang tegas. Masih ingat ya pengertian secara singkatnya. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya di soal nomor 3. Nah, di sini soal nomor 3, terangkan ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum. Nah,
ciri-cirinya kemarin yang telah saya jelaskan. Ya, pertama, ya, perilaku yang diperbuat disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Jadi perilaku yang kita lakukan itu, perbuatan yang kita lakukan itu pasti disenangi oleh masyarakat di sekitar kita. Yang kedua, perilaku yang diperbuat tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain dan juga bagi diri sendiri. Nah, itu merupakan ciri-ciri kita berperilaku sesuai dengan hukum, ya, tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri kita sendiri. Yang ketiga, perilaku yang diperbuat tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi kalau kita telah menyinggung perasaan orang lain, itu sebenarnya sudah melanggar, ya, atau tidak berperilaku sesuai dengan hukum. Jadi jangan sempat kita, ya, menyinggung perasaan orang lain. Kalau bisa buatlah dia itu senang dekat dengan kita. Yang keempat, perilaku yang diperbuat menciptakan keselarasan. Ya. Lanjut lagi, yang ke-5, perilaku yang diperbuat mencerminkan sikap sadar hukum. Ya, kita harus menunjukkan pada orang bahwa kita itu paham dan sadar, ya, terhadap peraturan hukum. Yang terakhir, perilaku yang diperbuat mencerminkan sikap patuh terhadap hukum. Ya, jadi kita harus jadi contoh, public figure bagi masyarakat di sekitar kita, bahwa kita itu patuh, ya, dan sesuai dengan perilaku hukum. Ya, ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum. Lanjut lagi, soal nomor 4. Kemukakan hal-hal yang dapat dijadikan ukuran dalam menilai suatu perbuatan. Ya. Jadi hal-hal yang harus dapat kita jadikan suatu bentuk ukuran itu adalah hal-hal yang dapat dijadikan ukuran dalam menilai suatu perbuatan adalah sopan santun yang dilakukannya, ya, menjaga etika, mengikuti peraturan. Nah, jika hal tersebut dilakukan, maka dia bisa dikatakan menjadi warga negara yang baik. Dan begitu sebaliknya, jika dia melanggar berbagai etika, nilai dan norma, maka, ya, masyarakat tersebut adalah bukan warga negara yang baik. Jadi di sini ada pesannya, ada 3, yaitu sopan santun, menjaga etika, dan mengikuti peraturan. Paham ya? Kita lanjut lagi. Soal yang ke-5. Apa yang harus dilakukan jika menghadapi orang yang melanggar hukum? Nah, apa yang harus kita lakukan jika orang itu melanggar hukum? Hal yang pertama, ingat ya, yang harus kita lakukan adalah jika pelanggaran hukum yang dilakukannya digolongkan ringan, maka kita wajib menegur dan mengingatkannya terlebih dahulu dengan baik, ya, dan sopan agar tidak melakukan perbuatan yang menyalahi hukum, atau ibaratnya perbuatan itu semakin besar, ya. Jadi harus kita ingati dulu dia, ya, kita tegur. Akan tetapi jika terus-menerus dilakukan dan pelanggaran hukumnya makin berat, ya, maka kita harus melaporkan ke pihak yang berwajib dan tidak main hakim sendiri. Artinya kita harus tetap melaporkan ke pihak kepolisian, ya. Itu yang paling dekat ke masyarakat, yaitu sebagai penegak hukum, yaitu pihak kepolisian. Jadi kita laporkan kalau dia itu sudah melakukan yang lebih berat lagi, ya, perbuatannya. Oke. Jadi kalau awalnya kita tegur tidak bisa juga, misal contohnya nih, ada seorang yang memang sudah terbiasa dia melakukan, atau hobi dia lah kita katakan, mencuri, ya, misal mencuri suatu benda, tapi kita sudah tahu sebelumnya dia pencurinya dan sering kita tegur, dan dia pun tidak ada efek jerahnya dan tetap diulanginya, maka kita bisa langsung melaporkan ke pihak kepolisian agar diberi tindak lanjut yang lebih lagi, agar dia tidak selalu melanggar hukum. Jadi kita tidak boleh main hakim sendiri. Oke ya?
Karena kalau main hakim sendiri nanti malah kita pula yang bisa melanggar hukum atau bisa diberikan sanksi, bisa berupa pidana loh, penjara, bahkan denda. Kita lanjut ya. Bagaimana cara menerapkan nilai dan norma di lingkungan sekolah? Nah, bagaimana cara menerapkan nilai dan norma di lingkungan sekolah kita? Pertama, mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang berlaku. Ingat nih anak-anak ya, kalian ikuti pelajaran sesuai jadwal yang telah kalian dapatkan. Ya, jangan masuk ke kelas-kelas yang berbeda, cabut dan sebagainya. Berseragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Ya, ini paham semua ya. Kalau memang jadwalnya ya berseragamnya ya olahraga ya pakai pakaian olahraga. Kalau memang seragam hari Selasa ya pakai seragam yang hari Selasa. Ya, kita ini adalah ya anak yang sedang dididik. Berarti kita harus mengikuti ya apa yang telah disampaikan oleh si pendidik atau guru. Jadi jangan melanggar ya, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai siswa di sekolah, jadi harus kita ikuti. Ya, itu merupakan aturan hukum juga ya. Kalau kita tidak ikuti maka kita akan mengenai sanksi juga kan dari sekolah. Yang terakhir, tidak mencontek ketika ulangan, menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya ya. Jadi kita tidak mencontek ya, karena kita di bersekolah itu ya melatih diri kita agar lebih mandiri ya, artinya tidak menjadi plagiat ya, mencontek punya kawan ya, percuma aja kita kalau gitu datang ke sekolah kan, kalau cuma hanya mencontek aja kerja kita ya. Kalau bisa berusaha sendiri ya, walaupun nilainya rendah tetap kita berjuang sampai bisa ya, karena kalau kita sering menyontek nanti jadi suatu bentuk kebiasaan sampai kita nanti dewasa nanti. Oke ya. Dan juga hormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya. Jadi karyawan lainnya di sini ya, mau pramu ya, pembersih toilet di sini, pembersih kebun juga kita hormati karena mereka adalah bagian dari karyawan sekolah Dharma Yuda. Paham ya? Kita lanjut. Soal ketujuh, deskripsikan pandangan Anda terhadap penegakan hukum di Indonesia. Jadi menurut Anda gimana? Ya. Jadi penegakan hukum di Indonesia itu bisa dikatakan ya belum mengarah ke yang terbaik ya, karena hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai tindakan melawan hukum. Jadi bisa dikatakan belum baiklah mengenai penegakan hukum di Indonesia. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, sebenarnya di negara-negara lain pun ya mengenai penegakan hukum ini masih sering dilanggar oleh masyarakat di negara ya masing-masing. Seperti Indonesia, kita juga pasti merasa ya diri kita sendiri aja masih sering melanggar hukum, apalagi orang lain. Makanya kita sekarang itu membenahi diri kita bahwa kita mulai sekarang harus mentaati ya hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bisa ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi sudah dijelaskan. Jadi saya ulangi lagi bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum dikatakan baik karena hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai tindakan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun para aparat penegak hukum itu sendiri ya. Kan aparat penegak itu sendiri yang melanggar hukum. Ya, terkadang kita mencontohkan ya, mereka aja melanggar, apalagi kita, padahal mereka sebagai public figure, mereka sebagai penegak hukumnya. Tapi kenapa mereka melanggar? Nah, makanya mulai dari sekarang itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ya. Jangan mencontoh-contoh lagi, mencontoh orang lain ya. Kita kembali kepada diri kita. Ya, kalau kita mencintai negara kita ini,
Kita mulai dari diri kita. Ya, baru nanti orang lain akan sadar sendirinya. Tapi kalau kita selalu mencontoh, lihat yang di atas, lihat para pejabat, lihat para penegak hukum, mereka aja masih melanggar hukum, mereka masih korupsi. Kalau seperti itu cara berpikir kita, negara kita ini tidak akan maju-maju hingga ke depan. Ya. Nah, jadi hal ini mengakibatkan keadilan yang dicita-citakan tidak bisa tercapai dengan baik. Jadi intinya mulai dari diri kita ya. Kita lanjut. Kemukakan pandangan Anda terhadap kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Jadi mengenai kesadaran hukum masyarakat Indonesia ya masih dikatakan bervariasi karena pada saat ini ada yang taat hukum dan ada yang melakukan berbagai pelanggaran hukum. Jadi ada yang taat, ada juga yang melanggar. Ya, tadi sudah dijelaskan juga. Bayangkan penegak hukum aja melanggar hukum. Ya. Jadi kesadaran hukum yang rendah pun disebabkan karena kebiasaan yang selalu melanggar aturan dan hukum yang berlaku tidak dilaksanakan secara bersama dengan baik. Kemudian ada juga hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan di masyarakat. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat? Nah, upaya apa? Ya. Jadi, upaya yang harus dilakukan itu adalah haruslah diawali dengan membiasakan diri untuk hidup tertib dan teratur dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dibiasakan dan dilatih secara kecil. Ya, jadi kita biasakan hidup tertib dan teratur. Kemudian diadakan penyuluhan hukum, sosialisasi produk-produk hukum yang dihasilkan pemerintah melalui ceramah, kuliah, ya, berita atau media massa dan lain-lainnya, supaya masyarakat bisa memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta para penegak hukum pun harus benar-benar adil terhadap masyarakat. Jadi para penegak hukum harus benar-benar menunjukkan ya hukum yang adil kepada masyarakat agar masyarakat itu percaya dan menjalankan hukum itu dengan baik. Ini soal terakhir, yaitu soal ke-10. Upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan citra aparat penegak hukum dalam melaksanakan hukum negara? Upaya apa? Pertama ya, jadi upaya untuk meningkatkan citra aparat penegak hukum itu yaitu dengan cara memberikan kepastian hukum yang baik bagi setiap warga negara. Itu yang pertama, yang memberikan kepastian hukum yang baik bagi setiap warga negara. Yang kedua, mampu memberikan pelayanan yang terbaik dalam melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Ya, memberikan pelayanan yang baik, melindungi dan mengayomi warga negaranya. Yang ketiga, bisa memberikan keadilan bagi setiap warga negara tanpa pandang bulu. Jadi tidak membedakan yang mana kaya, yang mana miskin, yang banyak uang, yang tidak punya uang, ya. Atau tidak boleh membeda-bedakan. Harus transparan dalam penegakan hukum, harus terbuka ya. Dan terus berusaha menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat sehingga mereka benar-benar merasakan adanya aparat penegak hukum yang bertanggung jawab. Jadi masyarakat itu jadi yakin ya apa yang telah dikerjakan oleh para penegak hukum, asalkan mereka memang benar-benar adil dalam pelaksanaannya. Oke ya, demikian ya penjelasan reviewer dari 10 soal ini, dan mudah-mudahan kalian bisa menjawab dan mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian atau penilaian akhir semester 1 kita ini. Terima kasih. See you. Nah, gimana anak-anak? Paham ya? Sudah saya jelaskan tadi, mulai dari yang ada 10 soal mengenai esai dan sudah saya berikan jawabannya, dan saya berharap kalian dapat memahami dari jawaban dan penjelasan yang telah
diulangi lagi di rumah ya, atau dibaca-baca lagi mengenai bahan materi kita ini, bab 3 ini, baik dari buku cetak ya, dari bahan Google pun bisa juga ya, untuk dalam materi kita. Karena nanti banyak juga soal-soal mengenai cerita atau narasi yang perlu kalian pahami betul, dan mengenai analisa kasus. Dan jadi tolong berikan jawaban, apalagi yang di esainya, semenarik mungkin ya, jangan singkat-singkat seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya ya. Tolong diperluas jawabannya nah ya. Oke. Saya berharap kalian mendapatkan nilai yang terbaik ya, dan jangan lupa tetap berdoa ya, dan semangat dalam mengerjakannya. Oke anak-anak ya, sampai jumpa di penilaian akhir semester. Oke anak-anak ya, sampai jumpa. Dah.